Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan menyelesaikan pembelajaran mengenai Santo Yosef, teladan dalam bekerja. Kita akan melihat bekerja sebagai bayang-bayang salib. Bekerja dalam bayang-bayang salib. Apa itu? Kita akan melihatnya nanti setelah kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salah satu teladan Santo Yosef dalam bekerja adalah dia adalah pribadi pekerja keras. Dia bekerja keras dalam bekerja, harus. Dan bekerja keras ini adalah buah hasil dosa. Loh, apa hubungannya dosa dengan bekerja keras? Kita harus ingat bahwa pada mulanya manusia diciptakan oleh Tuhan itu enak. Tapi karena berbuat dosa, maka dikutuk dan harus bekerja bersusah payah, bekerja keras untuk bisa makan. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17-19. Begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, bekerja keras itu rupanya buah kutukan karena manusia melanggar perintah Tuhan. Nah, di sisi lain, kutukan bekerja dan bekerja keras itu rupanya bisa kita rasakan sekarang. Jadi, kita pernah mengenal yang namanya orang gila kerja, workaholic. Orang diperbudak kerja. Jadi kerja itu memang bisa mendatangkan kesenangan, tapi tidak pernah membawa kepada titik kepuasan. Orang didorong untuk terus. Karena itu kutukan. Kitab Pengkhotbah telah mencatatnya. Saya bacakan demikian. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya.
Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Sepertinya seperti paradoks ya, bertentangan. Di satu sisi pekerjaan itu mendatangkan kegembiraan. Di sisi lain tidak pernah memperolehkan kepuasan. Orang dituntut terus. Maka di sini dibutuhkan yang namanya ugahari. Orang tahu mengukur batas bahwa orang harus bekerja untuk hidup, tapi orang jangan sampai diperbudak oleh pekerjaan. Sahabat, kalau kita kembali ke teks kitab Kejadian tadi, sudah dikatakan bahwa kita ini debu dan akan kembali kepada debu. Kita akan bersusah payah bekerja. Dan situasi ini dialami oleh Yesus. Dia melihat dari ayahnya, Yosef, bagaimana harus bekerja. Bekerja mengeluarkan keringat, keras, susah payah. Dan terkadang juga sakit. Ada rasa sakit juga dalam bekerja. Yesus mengalami ini semua di rumahnya di Nazaret bersama ibunya, Bunda Maria, dan ayahnya Santo Yosef. Dia melihat dan mengalami. Lalu kita melihat dan fokus kepada Santo Yosef yang kita jadikan tokoh. Bagaimana dia menyiapkan, dia menata untuk kemudian putranya itu nanti pada akhirnya mampu melewati masa-masa sulit dalam melaksanakan misinya, menyelesaikan pekerjaannya. Santo Yosef memang tidak pernah melihat Yesus disalibkan. Santo Yosef sudah meninggal ketika Yesus memulai karyanya. Tapi apa yang dibuat oleh Santo Yosef selama 30 tahun hidup bersama Yesus, itu membekaskan banyak sekali pelajaran bagi Yesus. Bahwa pada saatnya nanti seluruh pekerjaannya harus digenapi, harus selesai. Sahabat, Santo Yosef mengajari kita dengan menunjukkan bahwa menjadi seorang pekerja, orang yang tulus bekerja dalam hidup, itu harus siap dan rela kalau harus sampai kepada titik akhir, yaitu salib, di mana kita mengejar damai. Orang yang tidak bekerja tidak mendapat damai. Hidupnya tidak damai. Karena bagaimana dia bisa hidup kalau tidak ada pekerjaan? Dan juga mengejar keadilan. Orang bekerja artinya dia bersikap adil atas apa yang dia jalani, atas apa yang dia hidupi, yang dia makan, dan seterusnya. Dan itu kemudian kalau kita melihat dari diri sisi Yesus yang diajari, itu pada akhirnya adalah salib. Lalu apa hubungannya salib dengan pekerjaan yang harus dilakukan itu? Dalam diri Santo Yosef, dia seorang bapak. Dia seorang kepala keluarga. Dia bertanggung jawab atas istri dan anak. Dia bertanggung jawab untuk membesarkan anak. Untuk menjamin bahwa anggota keluarganya hidup. Tetapi yang membedakan Santo Yosef dengan kepala keluarga yang lain adalah istri dan anaknya ini bukan orang sembarangan. Maria dipilih Allah menjadi bunda Allah. Dan anaknya itu adalah putra Allah. Maka sebagai kepala keluarga, Yosef harus lebih dari yang lain. Dan itu kemudian membuat Allah yakin karena
Santo Yosef dari awal sudah mampu meyakinkan Allah bahwa itulah yang dia kejar, itulah yang dia cari, yaitu apa? Kehendak Allah. Kalau Anda ingat apa yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu adalah Yosef ini pertama-tama adalah pribadi yang mencari kehendak Allah. Dan ketika dia sudah melihat jalannya di sana, dia tidak mundur meskipun dia melihat kesulitan. Dia tidak mundur kalaupun harus memanggul salib sepanjang hidupnya. Maka orang yang bekerja itu pertama-tama bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga karena cinta. Dan disinilah nilai yang terdalam. Kalau kita melihat, Allah pun melakukan hal yang sama. Karena begitu besar cinta Allah kepada manusia, dia memberikan anaknya. Dan dalam proses inilah kemudian Santo Yosef dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam seluruh karya penyelamatan Allah karena seluruh kasih Allah ini. Sahabat, mungkin kita akan mengatakan, ya, Santo Yosef kan orang pilihan. Bunda Maria perempuan pilihan. Sementara kami ini, Anda dan saya juga sama, adalah orang biasa. Bagaimana kita bisa mengikuti apa yang dibuat oleh Yosef? Kuncinya satu, mencari kehendak Allah. Dan ketika sudah menemukannya, terus membawa, tidak melepaskannya, tidak gentar, bahkan kalau harus mengalami kesusahan, bahkan kalau harus bekerja dalam bayang-bayang salib. Sahabat, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.